Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tika Rohayati. Ibu merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Pedas, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi biologi, yakni pada bab hereditas hukum Mendel. Seperti apa? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah kamu mirip dengan ibu atau mirip dengan ayahmu? Di sini digambar ada satu keluarga di mana si ayah memiliki rambut coklat dan janggutnya juga warna coklat, sedangkan si ibu memiliki rambut hitam. Kulit si ibu kuning langsat, sedangkan kulit si bapak ini putih agak keping-pingan ya, agak merah muda sedikit gitu, seperti orang-orang Kaukasian. Nah, setelah menikah kemudian punya anak, lahirlah katakanlah si A di sini, laki-laki yang kita lihat dia memiliki persamaan dengan si ayah, rambutnya sama, kemudian warna kulitnya sama, kurang lebih bentuk wajahnya juga sama, matanya juga titik aja sama dengan bapaknya. Nah, berarti bisa kita kesimpulkan bahwa si A ini lebih condong mirip dengan ayahnya. Lah kok bisa? Ini apakah ibunya tidak memberikan atau tidak mewariskan sifat atau sebagainya? Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa kita pelajari pada bagian berikutnya. Sebelum ke sana, yuk kita kenalan dulu dengan Bapak Genetika. Di sini ada gambar Bapak Gregor Johann Mendel. Bapak Gregor Mendel ini pada abad ke-19 menyilangkan atau mengawinkan kacang ercis Pisum sativum antara yang tinggi dengan yang pendek, yang kemudian hasilnya menjadi prinsip-prinsip pewarisan sifat. Keturunannya memperlihatkan nisbah perbandingan antara tanaman tinggi berbanding tanaman yang pendek 3:1. Jadi apabila hasil keturunan persilangan tanaman yang kacang ercis yang tinggi itu misalnya ada sekitar 70, maka yang pendeknya ada 30 buah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana sih menyilangkan kacang ercis ini? Nah, kita lihat dulu nih persilangan kacang ercis oleh Mendel. Kenapa Bapak Mendel memilih kacang ercis untuk disilangkan? Ternyata ada alasan-alasan tertentu. Pertama, karena mudah untuk disilangkan. Kemudian berumur pendek, mudah didapatkan, mudah hidup dan dirawat, cepat berbuah, dapat melakukan penyerbukan sendiri, serta memiliki ciri pasangan yang berlawanan dan mencolok. Nah, dibandingkan menyilangkan katakanlah bunga mawar gitu yang variasinya sangat banyak, memiliki umur yang pendek tapi sulit dirawat, maka kacang ercis ini memiliki kelebihan-kelebihan yang dimanfaatkan oleh Bapak Mendel untuk menyelidiki tentang pewarisan sifat. Nah, di sini ceritanya ada tanaman ercis yang bunganya ungu, kemudian ada yang bunganya putih. Bapak Mendel memindahkan stamen dari bunga warna ungu ke bunga warna putih atau sebaliknya. Lalu stamen serbuk sari yang kemudian tertransfer tadi, yang berpindah tadi, lama-lama akan mengalami penyerbukan. Nah, setelah mengalami penyerbukan kan nanti berubah menjadi buah. Dan setelah dilihat hasilnya, ternyata walaupun orang tuanya ada yang ungu dengan yang putih, di sini anak-anaknya yang ada 5 tanaman ini keseluruhannya berwarna ungu. Nah, hampir mirip dengan kejadian yang di awal kan ya. Walaupun si ibu misalnya warna kulitnya kuning langsat, si bapak warna kulitnya putih agak kemerah mudahan, ternyata anak-anaknya ngikut si bapak.
Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada sifat yang dapat mendominasi, yang dapat mengalahkan sifat yang lain. Katakanlah warna bunga yang ungu ini adalah dominan terhadap warna bunga yang putih. Terlihat dari bukti generasi pertama setelah orang tuanya keseluruhannya berwarna ungu. Nah, ini ada istilah, ada kata dominan, ada kata resesif. Dominan berarti sifat yang mengalahkan, resesif adalah sifat yang dikalahkan. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di sini ada perbandingan sifat dominan dan sifat resesif pada kacang RC seperti pada gambar. Pertama kita lihat dulu nih, panjang batang, ternyata yang tinggi dominan terhadap yang pendek. Lalu letak bunga, ada yang letaknya di batang ketiak atau aksilar dan ada yang di ujung batang. Kemudian bentuk polongnya ada yang halus seperti ini kulitnya, ada yang keriput. Warnanya yang hijau dominan terhadap yang kuning, warna ungu dominan terhadap yang putih, biji yang halus dominan terhadap keriput, dan warna biji yang kuning dominan terhadap yang hijau. Yuk, tadi setelah kita melihat percobaan Mendel yang dilakukan oleh Bapak Mendel pada abad ke-19, maka dibuatlah prinsip-prinsip yang kemudian menjadi hukum tentang pewarisan sifat. Di sini ada hukum Mendel pertama yang berbunyi, pada waktu pembentukan gamet atau gametogenesis, gen-gen sealel berpisah secara bebas. Apa sih gen-gen sealel itu? Nah, kita harus melihat dulu nih ke belakang, ke materi yang lalu tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Di sini ada gambar kromosom yang sepasang atau kromosom yang homologus di sini. Nah, masing-masing ada lokus yang berfungsi untuk menentukan tinggi tumbuhan. Ada lokus yang mengatur bahwa tumbuhan ini akan berbentuk tinggi, ada lokus yang mengatur yang tumbuhan tersebut akan kerdil gitu. Gamet ini kemudian akan berpisah antara yang tinggi dengan yang pendek dan masing-masing akan bergabung dengan sifat yang lain secara bebas. Kita lihat di sini di contoh perkawinan antara tumbuhan yang tinggi dengan yang pendek. Parental generation. Parental generation itu adalah generasi orang tua. Di sini terlihat T besar, T besar, T kecil, T kecil. Pada penyilangan, huruf besar ini menandakan sifat yang dominan, sedangkan huruf yang kecil ini menandakan sifat yang resesif. Dengan kata lain, parentalnya ini, orang tuanya ini merupakan galur katakanlah murni ya, homogen, T besar dengan T kecil. Gametnya karena pembelahan meiosis itu akan jumlahnya setengah dari induk, maka kita ambil T besar saja untuk orang tua yang satu, lalu T kecil saja untuk orang tua yang kedua. T besar dengan T kecil ketika bertemu akan menjadi T besar dan T kecil, tinggal digabungin aja sehingga hasil generasi pertama genotipnya adalah T besar, T kecil. Sedangkan penotipnya karena T besar dominan terhadap T kecil, maka akan seluruhnya memiliki tinggi yang tinggi. Apa sih genotip? Nah, genotip itu ini yang huruf ini nih, T besar, T kecil. Penotip adalah wujud representatif sifat yang terlihat dari genotip tersebut. Kalau genotipnya T besar, maka fenotipnya adalah tinggi. Kalau genotipnya T kecil, maka fenotipnya adalah pendek. Selanjutnya, nah ketika dikawinkan sesama F1 atau filial atau generasi pertama, T besar T kecil yang sama-sama heterozigot, kita lihat gametnya di sini. Gametnya
sama-sama kita ambil setengah. Karena T besar dan T kecil itu gametnya heterogen, maka tulis di sini T besar T kecil, lalu di sini juga T besar T kecil. Tinggal kita kawinkan aja, T besar kawin dengan T kecil, dengan T besar dulu deh, lalu T besar kawin dengan T kecil, T kecil kawin dengan T besar, T kecil kawin dengan T kecil. Atau lebih lengkapnya bisa dilihat di tabel penyilangan di sini. T besar ketemu T besar, T besar T besar, T besar ketemu T kecil, T besar T kecil, T besar ketemu T kecil, T besar T kecil, T kecil ini T kecil dengan T kecil jadi T kecil T kecil. Sehingga generasi kedua atau F2 perbandingan genotipnya ada T besar sebanyak 1 buah, T besar T kecil sebanyak 2 buah, dan T kecil sebanyak 1 buah. Kalau kita lihat fenotipnya, T besar dan T besar T kecil ini kan 1, kemudian 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, sehingga fenotipnya 3:1. Nah, jadi kalau sesama heterogen itu jika dikawinkan, maka kemungkinan besar sifat dominannya tetap akan ada dan dominan, dan sifat resesifnya ada muncul walaupun lebih sedikit. Selanjutnya ada hukum asortasi, yakni hukum Mendel kedua. Bunyinya kira-kira seperti ini. Pada waktu berlangsung pembentukan gamet atau gametogenesis, gen-gen yang tidak sealel akan mengelompok secara bebas. Hukum Mendel 2 ini kita sudah naik tingkat kesulitannya, karena tidak hanya satu sifat beda aja yang disilangkan, melainkan 2 sifat beda atau persilangan di hibrid. Itu 2 hibrid itu gabungan. Apa sih Ibu maksudnya? Tadi kan kalau menyilangkan warna aja ada tuh warna yang ini bunga ungu dan dengan putih, udah aja warna aja yang kita silangkan. Atau tadi tinggi tanaman, yang satu tinggi yang satu pendek, nggak ada tambahan yang lain gitu, nggak dengan buahnya, nggak dengan warna bunganya dan sebagainya. Maka selanjutnya pada persilangan di hibrid kita pakai 2 sifat beda. Misalnya seperti apa sih Bu? Nah, ini istilah di gambar banyak yang pakai bahasa Inggris. Kita coba halaman berikutnya aja ya. Nah, di sini ada gambar, katakanlah ini bentuk buah dengan warna buah. Yang ini berarti bentuk buahnya bulat, yang ini bentuk buahnya kisut atau keriput. Yang ini warna buahnya kuning, yang ini warna buahnya hijau. Sehingga di sini jelas ya, ada 2 sifat beda yang disilangkan atau yang digabungkan. Itu untuk parental atau orang tuanya. Kemudian untuk menentukan gamet seperti biasa kita ambil sebelah dari B, sebelah dari K, sehingga gametnya B besar, K besar. Ini sama-sama homozigot ya, kelihatan. Lalu yang kedua, orang tua yang kedua, di sini B kecil berarti gametnya B kecil, K kecil berarti gametnya K kecil, sehingga kalau digabung menjadi B kecil, K kecil. Ketika dikawinkan, dia akan mengelompok ke sesama sifatnya, B besar dengan B kecil, K besar dengan K kecil, sehingga fenogamet topit untuk F1-nya adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Bentuk buahnya bulat sedangkan warnanya kuning. Lalu di P2-nya berarti orang tua kedua hasil dari P1 kita kawinkan lagi. Di sini ada F1 dikawinkan dengan F1. B besar B kecil, K besar K kecil. Sama ya dengan yang ini. Kita kawinkan. Kemudian dicari gametnya lagi. Ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Selanjutnya karena gametnya di sini ada 4, kita buat turunkan ke sini ada 4 baris, lalu yang ini ke samping ada 4 kolom. Tinggal kita kawinkan aja B besar ketemu jadi B besar K besar, kalau ketemu jadi K besar. Lanjut semuanya disilangkan. Lalu
B besar strip, K besar strip. Apa maksudnya strip di sini? Strip di sini berarti dia bisa diisi oleh huruf besar ataupun huruf kecil tergantung oleh gametopit yang mana. Misalnya B besar strip, K besar strip. Kita lihat di sini. B besar strip, K besar strip. Ada 1, 2, 3, 4. B besar, K besar 5, 6, 7, 8. B besar, K besar 9. Pas ya, ada 9. Lalu B besar strip, K kecil, K kecil. B besar, kita fokusnya ke K kecil aja karena ini yang paling gampang. K kecil, K kecil, B besar. Nah ininya bisa B besar, B kecil, berarti 1. Lalu ini 2, 3. Simpan di sini. Lalu kisut kuning, B kecil, B kecil, berarti 1, 2, 3. Pas ya. Terakhir ada kisut hijau, ini yang resesif, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, pasti cuman ada 1, sehingga perbandingan fenotipnya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Nah itu kira-kira mengenai hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Nah lalu di sini ada latihan soal nih, cuman 2 aja. Dicukupkan saja penjelasannya sampai sini. Jika ada kekurangan mohon maaf, ataupun kesalahan mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.